Terima kasih, terima kasih. Hah? Ratna, kenapa kamu di sini? Gali, aku tidak menyangka sekarang kamu menjadi seorang penipu. Penipu? Aku tidak pernah berbohong mengenai cintaku kepadamu. Iya, tapi menjadi seorang musisi, kamu berbohong. Nih. Halo Smart Viewers, welcome back to Movie Freak. Kembali lagi bersama aku Yobita dan Nathan. Yes, di sini kita pastinya membahas film-film dan film sebagai Pastinya, ya. reviewer nomor 1 di Kemanggisan, Jakarta Barat. Yes. Yoi brother and Sai. Sekarang brother and Sai. Sayang. Ya. Nah, kita nih udah pakai baju ala-ala 80s gitu ya. Aku pakai asik. scrunchie, Gua- pakai anting. Yoi, apalagi aktif itu kan Windbreaker gitu. windbreaker dan color block gitu kan. Dia semuanya nabrak. Ini kalau kalian tahu Yes. celana gue warnanya hijau neon ya. Ih. Jadi cuma nggak bisa gue Bukan kasih oren. tunjuk aja. Apa? Oren. Hijau neon. Oh, iya nih. Oke. Nah, kita mau bahas film apa sih Kak hari ini? Hari ini jujur aja mungkin boleh dibantu ya. Judulnya Boleh. agak susah ya. Selalu Panjang ya. gue inget ya. Nah, filmnya berjudul Puspa Indah Taman Hati. Puspa Indah Taman Hati Yes, ya. jadi FYI aja nih, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, film Puspa Indah Taman Hati ini tuh remake Ya. dari film originalnya tahun 1980 gitu. 1980, oke. Dan ini juga udah sequel yang di Sequel. remake. Jadi film yang pertamanya itu judulnya Gita Cinta dari SMA. Itu tuh tayang 1979 dan di remake gitu tahun ini ya, kalau nggak salah apa tahun lalu gitu. Kenapa suara gue gitu? Grogi Wak. Terus lanjutannya ya ini Puspa Indah Taman Hati Oke. gitu. Sutradara dan castnya juga sama loh. Monty Tiwa. Ya. Castnya juga masih ya saya Abraham sebagai Galih dan Priscilla. Saya Priti. Hey Barbie, can I come to Prilly Latukonsina. Prilly Latukonsina sebagai Ratna dan Marlina. Itu dia Smart Viewers ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat teman-teman ini dalam 1 bulan ini ada 2 remake ya. Iya, Boy dan ini ya. jujur agak balapan kali ya. Agak balapan. Gue kira lebih tua Boy loh. Ternyata lebih tua ini Enggak, filmnya. lebih tua ya. ini Oh kan my God. yang main Rano Karno dulu. Rano Karno ya. Oke. Langsung aja kita masuk reviewnya ya. Pastinya. Nah, yang paling aku sadarin banget ini tuh ceritanya ada yang diubah Gimana tuh? dari segi narasinya. Gue nggak nonton soalnya yang dulu. Ih, parah banget. Oh, iya, Jadi sorry. gini. Jadi dari narasinya itu yang paling kelihatan banget, yang paling nonjol banget ya, endingnya beda. Endingnya? Oh ini beda say. Endingnya beda. Gitu, tapi kayak menurut aku ya emang disesuaikan juga dengan konflik masa kini gitu. Oh. Jadi walaupun ini kayak film berlatarnya tahun 80-an, konfliknya tuh masih bisa relate lah kita gitu, dan Iya, iya. emang jadi lebih realistis aja gitu, keputusannya Gali, keputusannya Marlina, keputusannya Ratna juga gitu. Bentar. Ini agak lucu ya. Kenapa tuh? Gue baru nyambung. Kenapa konfliknya bisa relate sama kita sekarang? Karena orang tua dulu sama sekarang kayak nggak berubah. Sorry. Maaf. Ini Ya. childhood trauma. cara edukasi orang tua kita kayak sama ya dari dulu sampai sekarang. Iya. Masih nggak jauh-jauh entah antara orang tua kita Gen X or baby boomer ya. Jadi kayaknya kenapa konfliknya masih sama ya. Nah, tapi emang itu sebenarnya ada perubahan sih. Oke. Aku spoiler boleh gak sih? Bukan konfliknya masih sama tapi maksudnya core-nya tuh Core-nya ya, masih ya. sama. Aku spoiler boleh gak sih? Kayak apa tuh? Endingnya? Jangan ya? Nggak apa-apa nggak sih? Ya udah gak apa-apa. Pokoknya berbanding terbalik lah sama yang seharusnya. Oh, yaudah, intinya Dia itu jadinya aja ya. sama siapa itu Ya udah intinya gitu itu. deh. Jadi kalau ada yang nonton yang sebelumnya iya. akan tahu gitu kira-kira endingnya kira-kira yang kali ini seperti apa. Jadi paling enggak buat penonton lama nonton maksudnya penonton yang udah nonton tahun 80 sama nonton yang sekarang, Iya. ya nanti ada new experience lah kalian bisa dapat di situ gitu ya. Ini by the way settingnya tahun 88, jadi pada saat pertama kali filmnya dikeluarin, maksudnya detik-detik awal udah kasih tunjuk tuh set waktunya ya. Iya. Gitu. Nah, kalau dari gue sendiri sih, menurut gue di film ini konfliknya nggak ada yang nggak spesial. Maksudnya dalam arti kayak ya generik lah, karena kayaknya di beberapa film lain juga ada yang kayak gini gitu, masalah core intinya gitu kan. Tapi yang bikin menarik itu ada twist di tengahnya. Kan di sini ada Marlina, Ya. gitu kan. Di sini juga ada
perempuan lain. Ada Ratna juga yang diperankan oleh Prilly juga gitu kan. Agak twistnya agak, gue mau bilang gimana ya, bukan agak dark juga ya, agak ironis juga sih, agak tragis juga gitu ya ternyata. Maksudnya itu yang bikin gue jadi agak kaget gitu kan. Gue tuh pada saat nonton awal-awal udah sempat mikir kan ada di sini ada Pak siapa? Bapak yang Lukman Sardi namanya siapa? Pak Arga kan. Nah, gue tuh sama sekali nggak tahu ceritanya. Jadi gue nggak tahu tone film ini tuh akan seperti apa. Apakah akan dark atau ya udah hahaha lovely gitu kan. Ternyata ya kalau misalnya masih bisa ditonton oleh anak-anak yang umur 13 gitu lah. Jadi maksudnya nggak terlalu dark twistnya menurut gue. Jadi tapi masih ada yang kayak masalah-masalah yang cukup sering terjadi di masyarakat gitu ya, masalah sosial. Jadi itu yang bikin gue kayak agak-agak nerawang di tengah-tengah. Karena jujur aja dari yang film pertama Gita Cinta dari SMA Jadi Gali dan Ratna gue nggak nonton, jadi gue nggak tahu tone cerita dari film ini tuh seperti apa. Makanya pas nonton ini gue udah bingung-bingung. Terus gue juga kaget, gue tuh nggak nonton trailer sama sekali ya by the way ya. Jadinya pas gue nonton buta banget ya. Oh nyanyinya banyak juga ya. Jujur ya. Banyak nyanyinya juga ya. Saya juga sebenarnya itu yang bikin aku agak meremehkan film ini sebenarnya. Karena aku nonton yang pertama kan, Gita Cinta dari SMA yang remake-nya. Itu aku nonton di tengah-tengah, kok dia tiba-tiba halunya tuh kayak nyanyi-nyanyi gitu. Masya Allah, La La Land lu. Iya, terus kayak padahal itu tuh kayak nggak di-tease di awal kalau itu tuh musical gitu. Tapi pas aku nonton yang kemarin kayak dari awal dia udah nari-nari. Ya dari awal. Udah ada dance-dance-nya gitu, jadi kayak kelihatan ini semi-semi lah, agak-agak musical dan emang musik itu banyak yang dipakai di sini kan. Tapi sorry yang tahun 80-an tuh emang kayak gini juga? Enggak nyanyi-nyanyi kan? Enggak, dia drama aja gitu. Iya ya makanya syukurnya sih untuk gue sebagai newcomers nonton detik-detik awal udah kasih tahu ini ada musiknya gitu. Nama dan kalau misalnya secara dialog kan gue nggak tahu nih tahun 88 ya gitu. Jadi gue tuh bener-bener nonton film ini sama sekali no information sebelumnya. Jadi gue pengen nonton aja gitu. Gue cuma tahu kayak yang main Prilly, terus ada laki-laki ini gitu kan. Galih Rakasiwe gitu kan. Terus pas gue lagi nonton dialognya wow iya ya maksudnya pakai baku banget masih baku yang lama-lama gitu. Jadi gue jadi pada saat udah mulai ke tengah-tengah setengah jaman pertama gue jadi sempat mikir di tengah jalan pas nonton, coy ini masih cocok gak sih buat anak-anak tahun 2023? Maksudnya pasarnya ini pasar pengen dilempar ke siapa sih marketnya gitu. Karena menurut gue dibanding film-film yang lain sekarang kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh akan lebih, at least lah yang Gen Z gitu kan, akan lebih milih choose film-film yang lain buat nonton-nonton kayak gini. Mungkin orangnya yang sangat film goers banget gitu, movie goers banget. Coy, di studio gue aja tadi malam gue nonton gue doang. Oh iya sendiri. Gue doang. Itu gue jam 7 malam loh, which is udah pulang kerja. Gue doang. Makanya gue udah sempat mikir dan kayak wah ini kayaknya gue sempat jadi agak khawatir juga dengan jumlah penonton ini karena ya itu mungkin akan untuk nostalgia sama orang yang lama gitu. Dan buat mereka yang nggak ngerti mungkin bahkan juga nggak tahu ternyata ini tuh sequel dari gitu. Gali dan Ratna gitu. Udah sequel gitu ya. Iya, gue waktu nonton aja orang-orang pada nonton hari ini nonton apa Tan? Gali dan Ratna. Terus gue nonton Gali dan Marlina. Ternyata Ratnanya udah putus di film sebelumnya. Gue nggak tahu. Aku baru nonton juga tuh yang pertama, yang remake-nya itu ternyata nyambung loh. Maksudnya nggak that far off gitu. Dan dilemanya Gali, dilemanya si Marlina juga it all makes sense gitu di film ini. Jadi menurut aku secara narasi, secara dialog, secara latar itu oke sih. Maksudnya aku suka. Walaupun halunya kok tiba-tiba nyanyi gitu. Tapi oke sih, maksudnya aku suka. Demen di situnya ya. Nggak yang aneh banget gitu. FYI ini new experience juga ya. Kan tadi lu bilang pas lagi nyanyi gue jadi tahu ternyata ini tuh film Gali dan Ratna. Gue kira ini bukan film Gali dan Ratna loh. Karena dari awal Marlina kan. Terus tiba-tiba Marlinanya ngeluarin kaset. Terus dikasih tunjuk di sini bahwa album pertamanya Ratna itu ditujukan untuk Ratna. Terus pada saat pertama kali dikeluarin lagunya Marlina, dinyanyiin gitu kan. Terus ada flashback, ini waktu SMA, Cok, ini sequel Gali dan Ratna beneran ya? Kayak nonton Inception ya. Kayak bener-bener oh my god gitu kan. Jadi kayak oh my god ini universe, satu universe gitu. Tapi kan. emang berarti preferably
kalian nonton yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Tapi gue enjoy aja sih nonton yang kedua ini. Gue maksudnya yang tadi gue bilang ya, maksudnya film ini nggak spesial, tapi kalau ngomongin rapi menurut gue lumayan. Tapi minus yang nggak spesial dari yang lain itu adalah pada saat sinematografinya, pengambilan gambar-gambarnya menurut gue masih biasa aja gitu ya. Nggak yang ada spesial banget. Untuk yang musiknya pada saat lagi nyanyi-nyanyi itu agak basic banget sih, kayak cuma misalnya ini orangnya nih udah cuma tinggal di pen bla bla bla, nggak ada sudut-sudut yang menurut gue mungkin bisa lebih nunjukin artistiknya Monty Tiwa dan teman-teman gitu ya. Makin awkward kali ntar si Galih kan gitu. Iya. Tapi ngomongin Galih, musiknya menurut lo gimana? Yop. Menurut aku jujur dia kan di sini nyanyi lagu judulnya Cewek Rumpi. Cewek Rumpi. Di awal kayak wow, Galih Rakasiwi seorang popstar gitu kan. Yoi bro. Tapi tuh lagu diulang-ulang mulu, Wak. Jadi kayak agak bosen gitu ya. Bosen. Sampai dia dari awal nyanyi terus belum terkenal sampai terkenal banget, sampai punya mobil itu masih dinyanyiin terus. Terus kayak bisa stop gak? Oh my god. Tapi gak apa-apa sih. Bagus kok. Bagus. Saya jadi mulai suka sih lagunya gitu. Maksudnya paling enggak pada saat gue kan jadinya gue mulai terpapar dengan genre-genre lagu tahun 80-an gitu kan. Pas gue pulang semalam gue tidur dengerin lagu dari Spotify sih. Coba kalian cek di playlistnya Kilas Balik. Jadi tuh lagu-lagu tahun 80-an ada God Bless, Krisya gitu-gitu juga sih. Itu juga enak sih. Playlistnya Spotify judulnya Pop Kreatif, itu juga Pop enak. Kreatif juga itu siapa Kus Endang siapa? Hesti Kus Endang. Eti siapa namanya? Faris RM, Ikang Fauzi. Itu juga enak tuh. Mantap. Buat teman-teman silahkan dicek gitu ya. Di Spotify juga ada sebenarnya ini lagunya Marlina tuh dari lagunya Krisya tahun lalu ya. Gitu. Buat teman-teman bisa langsung dicek aja. Nah, ini terakhir nih sebelum kita conclusion, ngomongin karakternya. Kalau dari gua itu mungkin kalian nggak akan. Kenapa? Mungkin lo akan kaget gue paling suka siapa? Gue paling suka Aswang. Siapa? Awang. Mas Awang. Suka Mas Awang. Why? Gue relate bro. Lo keluar negeri kuliah buat jadi mapan supaya nanti lu bisa dapat cewek yang lu mimpikan. Gue relate sih. You go to college for a girl? Enggak, maksudnya itu in the end for himself, someone else, for himself gitu kan. Tapi maksudnya itu tuh menurut gue di sisi lain ada mindset benernya, dalam arti ya lu sebelum berani bertanggung jawab untuk anak orang ya lu harus sigapin diri lu sendiri gitu bener. Kan makanya si Aswin tuh siapa yang ngomong? Awang. Si Aswin dimarahin sama si siapa namanya? Temennya Marlina dibilang kan Marlina tuh bisa jaga sendiri, nggak kayak dia tuh udah bapaknya Marlina yang ngomong kalau nggak salah. Iya, bapaknya. Which is itu benar banget, dan maksudnya kalau misalnya 1+1 ya kan jadi lebih baik gitu kan. Jadi gue ya lucunya adalah gue suka dengan Mas Awang sih, karena ya ada menemukan kerelatan di situ gue. FYI. Kenapa tuh? Di film yang tahun 1980 itu Mas Awang nggak ada. Nggak ada ya? Karakter Mas Awang nggak ada. Nggak ada ya? Sama kayak karakter Mbak Ayu di film Kita Cinta dari SMA yang remake. Ya Ayu tuh yang mana? Yang tantenya. Itu tuh sebenarnya nggak ada, jadi ditambahin. Sama kayak si Mas Awang di sini. Iya. Gitu. Terus juga aku nyadar banget karakternya si Pak Arga. Itu juga subplotnya beda ya. Kalau di sini ya udah nanti kalian nonton deh. Nonton deh, pokoknya beda deh. Tapi itu yang disayangkan juga karena nonton film originalnya kayak bisa merasakan sesedih itu si Pak Arga, dan kayak ngertilah kenapa dia seseneng itu sama si Marlina gitu kan. Cuman di sini jatuhnya kayak udah di build up nih panjang kan dari awal sampai pertengahan, tapi revealnya cuman ABCD. Abis itu kayak oke, baik, terima kasih gitu. Terus cara untuk kita kayak mendapatkan feel keperasaannya di dalam maksudnya di dalam dunianya, di dalam filmnya cuma kayak oh ini ya gitu kan, oh iya gini ya gitu. Terus habis itu kayak sekedar info udah aja habis itu gitu. Kelar. Jadi sebenarnya di sini ada banyak karakter dan banyak subplot, tapi akhirnya datangnya terms and goes itu cepat banget, jadinya kayak nggak masuk kena di gue juga sih. Padahal Pak Arga tuh penting loh di film yang dulu. Sayang itu. Nah, kalau dari Yobita kesimpulan buat lo apa? Menurut aku dari banyaknya remake film Indonesia yang udah tayang tahun ini,
apalagi nih Melawan Catatan Si Boy ya. Ini menurut aku jauh lebih bagus. Saya setuju ya. Jauh lebih worth it untuk ditonton. Saya setuju. Paling nggak di sini nggak menye-menye ya. Gitu. Paling nggak di sini dialognya tersampaikan dengan baik, actingnya juga oke. Iya, castnya juga oke. Jadi nonton film ini tuh bukan jatuhnya nggak akan ilfeel. Jujur ya. Nggak akan ilfeel nonton ini. Karena dimaklumi kan tahunnya beda gitu. Tahunnya beda gitu. Kalau dari ada lagi kenapa? Ada lagi. Cuman tapi emang kekurangannya itu ya di ceritanya. Mungkin bagi teman-teman yang suka banget gitu Puspa Indah Taman Hati atau universe-nya Galih dan Ratna itu akan agak kecewa ya karena nggak persis kayak yang originalnya. Yang kayak originalnya. Terus abis itu musiknya oke sih. Musiknya oke. Menduk. Banyak original soundtrack yang dari film yang jadul tuh dipakai di sini dan maksudnya dinyanyiin ulang gitu ya. Iya. Jadi gitu sih. Gue juga sama sih so far kalau untuk ngomongin musik, gue juga suka untuk beberapa dialognya juga ada yang kayak bisa quotable gitu. Jadi bisa gue pakai buat godain cewek juga ya. Gitu terus. Marlin ikan. Salah. Apalagi ya, udah sih kalau misalnya dari gue sih so far tadi udah sama kayak Yobita semuanya. Gue sangat menyarankan buat teman-teman cobain nonton film ini dulu deh gitu. Gue berharap sih paling nggak viewer ini dapat jumlah penonton ya nggak nyampe 1 juta, nggak yakin sih gue. Cuma kita tetap berdoa aja ya buat teman-teman untuk ini film ini direkomendasikan untuk film remake, apalagi ini bisa ya salah satu yang better ditonton daripada yang lain di tahun ini gitu ya. Rekomendasi ini loh, reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Itu lagi di Demar gitu kan. Ratingnya bareng. Aku 7,5. Sama gue juga 7,5 gitu. Nggak spesial, nggak jelek, tapi worth it untuk ditonton. Oke, buat teman-teman nanti minggu depan kita akan back lagi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalakan bel notifikasi. Teman-teman juga jangan lupa untuk follow TikTok Movie Freak di movie.freak. Pastinya ya buat teman-teman. Oke, akhir kata Nathan pamit. Yobita signing out. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.